Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amanda Rahma Fadilah dengan NIM 25150300007 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Kupang. Dalam presentasi kali ini, saya ingin mengajak kita semua memaknai kembali nilai-nilai Pancasila dan melihat bagaimana nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, khususnya di ruang digital. Harapannya setelah presentasi ini, kita bisa lebih sadar dalam menggunakan teknologi secara bijak. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Materi ini penting karena kita sebagai mahasiswa hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga perlu memiliki pedoman dalam bersikap dan bertindak. Pancasila menjadi dasar moral agar kita tetap bijak di era digital. Nah, jadi adapun tujuan dalam presentasi kali ini. Tujuan pertama dari presentasi ini adalah menggali kembali makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila, namun Pancasila memiliki nilai-nilai mendalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami maknanya secara lebih utuh, kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Tujuan yang kedua adalah melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila relevan ketika kita menghadapi berbagai tantangan di era digital. Saat ini, mahasiswa hidup di tengah banjir informasi, penggunaan media sosial, dan perkembangan teknologi yang cepat. Semua itu membuat kita perlu memiliki filter moral dan etika. Dengan mengaitkan nilai Pancasila dengan kondisi digital, kita dapat memahami bagaimana menghadapi hoax, cyberbullying, intoleransi digital, dan penggunaan teknologi agar kita berada pada jalur yang benar. Tujuan yang ketiga adalah mengajak para mahasiswa untuk menerapkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata seperti bersikap sopan, menghargai perbedaan, menggunakan teknologi secara bijak, serta menyebarkan konten yang bermanfaat. Dengan menerapkan sikap positif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, produktif, dan harmonis. Jadi di sini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Jadi Pancasila adalah dasar negara dan pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mahasiswa, Pancasila berfungsi sebagai panduan agar kita tetap memiliki arah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebagai generasi digital, mahasiswa dihadapkan pada banyak informasi dan pengaruh dari internet. Karena itu, nilai-nilai Pancasila membantu kita untuk lebih kritis, bijak, tanggung jawab saat menggunakan teknologi maupun berinteraksi dalam dunia digital. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nilai ketuhanan ini mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi moral, etika, dan toleransi. Dalam dunia digital, nilai ini sangat penting agar kita tidak menyebarkan kebencian, khususnya yang berkaitan dengan agama. Kita juga harus tetap menjaga sopan santun saat berkomentar atau berdiskusi secara online. Selain itu, penggunaan teknologi seharusnya diarahkan pada hal-hal positif yang membawa manfaat, bukan untuk kegiatan yang merugikan atau menyinggung pihak lainnya. Selanjutnya dari nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan empati. Dalam konteks digital, ini berarti kita tidak boleh melakukan cyberbullying,
merendahkan orang lain, atau menyebarkan konten yang merugikan seseorang. Kita juga perlu menghormati privasi orang lain, seperti tidak membagikan foto, data, atau informasi pribadi tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut. Cara kita berbicara dan berinteraksi online pun harus tetap sopan dan beradab kepada orang lain atau sesama kita. Nilai Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini mengingatkan kita untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman di tengah masyarakat. Di ruang digital, ini berarti kita perlu berhati-hati agar tidak menyebarkan hoaks atau konten berbau sara. Karena itu dapat memecah belah bangsa. Justru mahasiswa seharusnya menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang memperkuat persatuan, seperti menghargai keberagaman dan menghindari perdebatan yang memprovokasi atau memecah belah. Nilai keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, nilai kerakyatan menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dalam kehidupan digital, kita harus berdiskusi berdasarkan data yang benar, bukan emosi atau asumsi. Kita juga perlu menghargai perbedaan pendapat karena setiap orang memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Mahasiswa juga harus aktif berdialog dengan cara yang sehat, rasional, dan tidak mudah terpancing isu provokatif. Dan yang terakhir adalah nilai kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, keadilan sosial berarti menciptakan lingkungan yang memberikan manfaat bagi semua orang. Sebagai mahasiswa, kita bisa menerapkan nilai ini dengan membantu teman yang kesulitan menggunakan teknologi atau mengakses informasi digital. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, atau berbisnis secara positif. Mendukung kegiatan sosial atau gerakan yang bermanfaat di media sosial juga merupakan bagian dari mewujudkan keadilan sosial. Nah, di sini kita akan masuk dalam contoh kasus aktual dalam kehidupan sehari-hari. Pasti teman-teman semua tidak asing lagi dengan data hoax dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan mahasiswa yaitu sering terjadinya penyebaran hoaks, terutama ketika ada pemilu kampus atau isu sosial tertentu. Hoaks dapat memicu konflik dan memecah belah mahasiswa. Untuk mengatasinya, kita harus menerapkan nilai persatuan, menggunakan kebijaksanaan, dan hanya menyebarkan informasi yang telah dipastikan kebenarannya. Jadi teman-teman, dari pembahasan, tujuan, serta contoh kasus yang sudah saya bahas tadi dapat saya simpulkan bahwa Pancasila tetap relevan di era digital. Nilai-nilainya menjadi pegangan agar kita tidak terjebak dalam perilaku negatif di media sosial. Mahasiswa sebagai generasi terdidik memiliki peran penting untuk menjaga etika, keharmonisan, dan persatuan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jadi, tidak terasa kita sudah di akhir penghujung dari presentasi yang saya bawakan. Dan di akhir penghujung presentasi ini, saya ingin mengajak sikap positif kepada teman-teman semua, yaitu saya mengajak semua teman-teman untuk menggunakan teknologi secara lebih bijak, saring sebelum sharing, hargai pendapat orang lain, gunakan media sosial untuk hal bermanfaat, dan terus tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas digital. Karena Pancasila bukan sekedar teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.